Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitr Abdul Malik dengan NIM 20217066, tingkat 1B Keperawatan Stigmatisasi Tangerang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan pada manusia, mulai dari rongga mulut hingga ke anus. Mulai dari kita mengunyah, menelan, itu semuanya akan diproses hingga ke anus. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi sistem pencernaan pada manusia. Jadi ada apa aja sebenarnya di anatomi sistem pencernaan pada manusia itu? Sini saya akan menjelaskan bagian-bagiannya. Yang pertama ada capitalis oralis atau yang sering disebut dengan rongga mulut, dan yang kedua ada lingua atau lidah, dan yang ketiga ada glandula parotis. Jadi dia itu bagian memproduksi air ludah, bagian parotis, dan yang ketiga ada glandula sublingualis. Dia bagian memproduksi air ludah, bagian sublingualis, dan yang ketiga ada glandula submandibularis. Dia bagian memproduksi air ludah, bagian submandibularis. Nah, kemudian makanan yang di sini itu akan didorong menuju esofagus, dan dari esofagus akan didorong dan dimasukkan ke dalam lambung, dan itu ada bantuan dari otot-otot dan enzim. Nah, setelah dari lambung, makanan akan dikirim menuju ke usus halus. Tapi sebelum menuju usus halus, makanan akan disekresikan oleh cairan empedu dari kantong empedu dan hati yang melumasi. Nah, usus halus juga bisa disebut dengan intestinum minor, dan usus halus juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada duodenum, terus ada jejunum dan ileum. Nah, di usus halus makanan diserap dan disebarkan ke tubuh. Sisa makanan yang masih mengandung air itu akan dikirim menuju usus besar atau yang sering disebut dengan intestinum mayor. Nah, setelah di usus besar, makanan akan diproses oleh kolon-kolon usus. Nah, kolon-kolon usus ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada kolon ascendens atau kolon yang naik. Yang kedua ada kolon descendens atau kolon yang menurun. Dan yang ketiga ada kolon transferum atau kolon yang melintang. Sisa semua bahan pencernaan dari tubuh kita itu semuanya akan diproses melalui anus. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi rongga mulut. Yang pertama ada lingua. Jadi lingua itu yang sering disebut dengan lidah, dan yang kedua ada dens atau yang disebut dengan gigi. Yang ketiga ada ductus glandula sublingualis atau yang disebut dengan saluran kelenjar ludah sublingualis, dan yang di sini ada frenulum lingua atau yang disebut dengan lipatan lidah, dan di sini ada glandula sublingualis atau yang sering disebut dengan kelenjar ludah sublingualis, dan di sini ada musculus mylohidis atau yang disebut dengan otot dasar mulut. Selanjutnya ada musculus masseter, ada ductus parotis, terus ada ductus submandibularis atau yang sering disebut saluran kelenjar ludah. Nah, ada mandibula. Mandibula itu tulang rahang bawah. Selanjutnya ada glandula submandibularis atau kelenjar ludah submandibularis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi esofagus. Kemudian setelah makanan diproses di dalam mulut, makanan akan didorong menuju esofagus. Nah, di esofagus ini ada satu bagian penting, yaitu epiglottis. Mengapa demikian? Karena epiglottis berfungsi untuk memastikan makanan yang masuk ke dalam esofagus, ketika masih makanan masuk, si saluran pernapasan dihentikan sementara.
agar si makanan tidak masuk ke dalam tenggorokan. Lalu setelah itu makanan akan masuk ke dalam esofagus. Nah, setelah masuk ke esofagus, makanan akan didorong dan dibantu oleh otot-otot yang disebut dengan otot cricopharyngeus. Lalu di dalam esofagus ada yang namanya aorta. Apa itu aorta? Jadi aorta itu adalah pembuluh darah arteri besar yang fungsinya untuk mengalirkan darah di sekitar esofagus. Nah, ketika makanan sudah berada di esofagus, lalu makanan akan menuju lambung, dan di ujung esofagus itu ada katup kecil yang bernama inferior esophagus sphincter. Nah, apa sih fungsinya ini? Jadi fungsinya ini dia memastikan ketika si makanan masuk ke dalam lambung itu tidak balik lagi ke dalam esofagus. Baik, setelah ini saya akan menjelaskan tentang anatomi lambung yang dimulai dari kardia. Apa sih itu kardia? Jadi kardia itu katup lambung atas. Nah, setelah itu ada fundus ventriculi atau yang sering disebut dengan dasar lambung. Ini dasar lambung. Setelah itu ada serosa atau jari ikat pelapis luar ini. Setelah itu ada korpus atau yang sering disebut badan lambung. Setelah itu ada ini musculus longitudinalis atau yang sering disebut otot jantung memanjang. Nah, setelah itu ada musculus sirkuler atau otot melingkar. Setelahnya ada musculus obliquus atau otot menyamping. Nah, setelah itu ada curvatura minor grastis atau lengkung kecil lambung ini, melengkung. Nah, setelahnya ada curvatura major drastis atau lengkung lambung besar. Nah, setelah itu ada pylorus ini atau muara lambung ini. Setelahnya ada sphincter pylorus atau katup lambung bawah. Nah, setelahnya ada canalis pivoricum ini atau saluran muara lambung. Selanjutnya ada antrum pyloricum atau rongga melebar lambung. Selanjutnya ada rugae mucosa atau selaput lendir lambung ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi kantung empedu dan pankreas. Yang pertama ada vesica velea atau yang sering disebut dengan kantung empedu, dan seterusnya ada ductus hepaticus dextra atau sinistra yang disebut dengan saluran hati kiri dan kanan, dan seterusnya ada ductus hepaticus communis, seterusnya ada ductus choledocus atau saluran empedu distal. Selanjutnya ada ductus cysticus atau saluran empedu proksimal. Terusnya ada duodenum atau usus 12 jari. Seterusnya ada hepatopankreatik yang sering disebut saluran ke hati dan pankreas. Terusnya ada ductus pancreaticus atau saluran pankreas. Terusnya ada pankreas. Terus jejunum, usus halus kosong. Nah, oke, itu aja. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang anatomi usus halus. Jadi di anatomi usus halus itu ada duodenum atau usus 12 jari ini, dan ada jejunum atau usus halus kosong ini, dan ileum ini usus halus penyerapan. Ini dia bagian penyerapan. Terus ada large intestine atau usus besar. Jadi dia fungsinya untuk menyerap air dari usus. Dan ada rektum. Jadi rektum ini fungsinya untuk penyimpanan sementara feses. Jadi disimpan sementara di sini.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi usus besar. Jadi yang pertama ada flexura hepatica coli atau lengkung pertemuan kolon ascendens dan transversum, ini di sini. Terus ada kolon transversum atau usus besar yang melintang, sini melintang. Dan seterusnya ada arteri mesenterica superior atau pembuluh arteri usus halus bagian atas ini. Terusnya ada haustrum. Nah, haustrum itu kantong usus besar ini. Terusnya ada kolon ascendens atau usus besar naik. Terusnya ada ilium, tulang usus. Terus ada valvula iliocaecalis. Terusnya ada caecum atau bagian pertama usus besar ini. Terusnya ada appendix vermiformis atau umbai cacing. Nah, setelah itu ada flexura lienalis coli. Itu sering disebut juga dengan lengkung pertemuan kolon transversum dan descendens, di sini bertemu. Seterusnya ada mesokolon transversum atau otot yang mendukung untuk menempelnya kolon transversum. Terusnya ada appendix epiploicae atau kantung kecil peritoneum berisi lemak. Ini nih, ada lemaknya di sini. Seterusnya ada kolon descendens atau ini apa namanya? Terus ada mesenterium, akar usus halus, ini akar-akar usus halus nih, mesenterium. Terus ada taenia coli atau pita usus besar, ini pita usus besar. Terus ada kolon sigmoideum atau usus besar berbentuk sigmoid atau S, ini berbentuk S. Setelahnya ada rektum. Nah, rektum itu bagian distal usus besar. Nah, seterusnya ada kanalis analis atau anus. Nah, seterusnya ada sphincter ani externus atau katup anus luar.